Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dibuka dulu videonya sebentar. Kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah baik ya, Alhamdulillah sehat-sehat Bu. semuanya. Ya, sehat-sehat ya semuanya. Kita tunggu pesan dulu. Hari ini tentang aplikasi peta ya. Kita bahas dulu sedikit. Sebetulnya di semester sebelumnya di mobile teknologi itu penjelasan tentang bukan ke petanya sih ya, tapi ke GPS-nya. Tapi ujung-ujungnya sih memang ke peta ya, ke aplikasi peta. Jadi bagaimana membuat aplikasi peta ya, kita menampilkan peta di mobile. Itu sudah di semester sebelumnya, sudah baru teori ya kalau di semester sebelumnya, karena memang memerlukan database ya, dan database-nya juga bukan database biasa, tapi database cold. Sudah muncul? Sudah Bu. Sudah muncul ya. Oke. Kita pembuka dulu. Ini mengingatkan untuk semuanya, jadi bahwa ada banyak cara ya. Khususnya di dalam ngoding juga sebetulnya banyak cara. Kalau misalkan saya ngasih tutorial dengan satu cara, sebetulnya masih banyak cara gitu ya. Kemudian kalau misalkan saya menggunakan library tertentu juga sebetulnya masih banyak library yang bisa digunakan, terutama di Android Studio. Dan bukan hanya soal ngoding, mengcoding, tapi juga mungkin banyak hal di dalam aspek kehidupan. Ada banyak cara ya. Jadi kalau kita ketahui sebuah peribahasa, ada banyak jalan menuju Roma ya. Ya, jadi jangan selalu patah semangat karena kita sudah menemui jalan buntu gitu, bukan berarti semuanya berakhir dan tidak ada jalan atau cara yang bisa kita tempuh lagi ya. Tapi ada banyak cara. Jadi, pilihlah cara yang memenuhi kebutuhan dan halal tentunya ya, karena kita punya aturan, apalagi kita juga punya agama. Gitu, ini mengingatkan. Dan sedikit saja. Oke, kita masuk ke dalam modul pertemuan ke-9, yaitu tentang Map APK atau aplikasi peta ya. Ini aplikasinya adalah berbasis mobile ya. Nah, kita lihat dulu kalau kita searching di dalam Google aplikasi peta itu seperti apa sih ya. Ya, dominannya ya seperti ini ya, karena kan kita ketahui Google Map gitu yang banyak sekali digunakan, walaupun mungkin ada aplikasi yang lain seperti Waze atau yang lain lah ya, banyak. Cuma mungkin yang sering digunakan adalah Google, karena kita menggunakan Android, kemudian email juga Google, otomatis mungkin tidak akan kemana-mana dulu, tapi menggunakan apa yang ada di dalam Google. Nah, di dalam peta juga bukan hanya peta ya, peta kalau kita lihat kan peta itu kan nggak ada jalannya gitu ya, hanya garis-garis kayak apa sih, coret-coret garis-garis kayak urat gitu ya. Tapi di dalam peta juga kita bisa melihat jalan gitu ya, jalan bagaimana view street gitu ya, sebuah jalan tertentu. Bahkan sekarang kan kita sudah bisa lihat bangunan yang ada di dalam di sekitarnya gitu ya. Kalau kita misalkan mencari suatu tempat, titik poinnya di mana, bangunannya seperti apa, kondisi lingkungannya juga seperti apa, itu sudah bisa diketahui di dalam Google Map saat ini ya. Itu. Nah, kita lihat juga di dalam Google Play, kalau kita searching peta, ya ini ya, Google Map memang yang pertama. Ini aplikasi-aplikasi peta, jadi ada Google Earth juga, mungkin ini masih menggunakan map juga sebetulnya Google Earth ini ya, cuman mungkin lingkupnya kalau misalkan ada pegunungan, kemudian ada tempat rekreasi, sebetulnya sih sama-sama saja kalau saya melihatnya. Iya, masing-masing punya pendapat, jadi kalau berbeda ya, oke, ya berbeda. Kemudian yang lain juga banyak ya, jadi saya tidak mencoba juga ya ini aplikasinya satu-satu, tapi kalau misalkan kalian punya tujuan tertentu pasti akan nyari, saya
butuhnya bukan Google Map atau yang lainnya gitu ya. Jadi silakan saja, ini hanya kita ingin tahu kalau di Google Play seperti apa aplikasi peta ini. Kemudian bagaimana kalau menurut developer Android.com, kita gimana sih gitu ya ketika kita akan menggunakan peta gitu. Nah, di sini ada 2 clue ya. Yang pertama itu menambahkan peta. Nah, jadi di sini juga nanti kalau sebetulnya kalau begini kurang jelas ya, tapi kita bisa melihat nanti satu-satu dengan menambahkan peta untuk aplikasi Android, khususnya Android Studio. Kemudian ada Google Play. Jadi mungkin kita akan menggunakan Google Play gitu ya untuk menggunakan peta ini. Kita lihat. Jadi dari hasil searching tadi di Google dengan Google Map API, kita cantumkan peta dan informasi pemetaan khusus dalam aplikasi Android. Jadi apapun kebutuhan kita mengenai aplikasi peta ini sebetulnya sudah bisa kita lakukan ya menggunakan Google Map API. Jadi API ya. Jadi sebelumnya mungkin yang menggunakan Flutter, yang sudah berhasil menggunakan Flutter, sudah belajar sebetulnya ya menggunakan API ini. Jadi menggunakan JavaScript, jadi kita menggunakan tampilan yang ada di dalam website, kemudian kita mengambil informasi yang ada di dalamnya. Dan untuk Google Map juga sama sebetulnya, pada prinsipnya seperti itu. Jadi kita mengambil informasi yang ada di dalam website atau database-nya Google Map. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Google Map atau API, Application Programming Interface, ini merupakan suatu API yang disediakan oleh Google. Jadi ini khusus disediakan oleh Google ya, karena mungkin Google sudah berpikir ketika akan membuat aplikasi mobile, salah satunya adalah kita perlu aplikasi dengan peta gitu ya. Karena kan kita ketahui login juga disediakan gitu ya. Mereka juga menyediakan Firebase, dan Firebase juga sebetulnya secara konsep dia menggunakan API. Jadi kita menyimpan data, seolah-olah kita menyimpan data ya gitu. Platform database-nya sudah dimodifikasi sedemikian rupa dengan menggunakan API ini. Jadi pada akhirnya adalah konsep yang kita gunakan adalah konsep penggunaan API dari Firebase. Kemudian untuk Google Map juga ini API dari Google Map. Dan kita bisa memodifikasi gitu apapun informasi yang ada di dalamnya. Jadi misalkan kita mau mencari suatu lokasi atau kita mau melihat jalur gitu ya, rute gitu ya, rute ketika kita punya satu tujuan ke suatu tempat, rutenya mana saja gitu. Itu sudah bisa dilakukan dengan Google Map API ini. Nah, ini Google Map API ini juga tersedia untuk berbagai platform atau device. Jadi kita bisa menggunakannya untuk Android Studio, untuk aplikasi Android, kemudian untuk iOS, untuk web juga bisa, web service ya. Kemudian juga selain platformnya juga device-nya juga sudah mendukung ya. Jadi misalkan platformnya itu menggunakan web, menggunakan laptop, kemudian untuk mobile atau untuk watch ya, untuk jam gitu ya. Atau ya tentu saja tablet dan mungkin ada yang lain. Bisa jadi sudah bisa gitu ya, walaupun kita belum mencobanya. Jadi membuat aplikasi Android yang menampilkan peta ini langkah-langkah yang diberikan oleh developer Android.com tadi ya. Jadi itu saja, ini sumbernya dari Google langsung. Langkah pertama itu adalah download Android Studio, karena kita memang toolsnya ke Android Studio ya, jadi sudah pasti. Kemudian kita juga sudah menggunakan tools Android Studio, dan ini langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah install SDK layanan Google Play. Jadi kita pada dasarnya sebetulnya menggunakan SDK dari Google Play ini ya. Jadi, sebetulnya sudah include sebetulnya ketika kita download kemudian install Android Studio, itu sudah ada sebetulnya. Apalagi kalau yang sudah rajin update gitu, update dengan Android Studio yang terbaru, SDK-nya terbaru, itu pasti sudah masuk gitu ya, layanan Google Play-nya sudah include. Kemudian langkah ketiganya tentu saja membuat project Google Map. Jadi di dalam Android Studio juga sudah ada project Google Map. Jadi kita tinggal menggunakan template yang ada di dalam Android Studio,
untuk membuat aplikasi peta. Kemudian yang keempat adalah siapkan kunci Google Maps API. Jadi ini adalah istilahnya kita minta akses untuk mengakses API map tadi ya. Jadi karena kan kalau kemarin di Flutter kita kan menggunakan website dari Unpas ya. Jadi ya katakanlah website dari sebuah website gitu ya. Kita menggunakan informasi tertentu dan kita harus punya akses. Jadi makanya ada beberapa yang ketika bikin aplikasi menampilkan API berita itu ada yang tidak tampil, itu karena kalian tidak punya akses. Nah, untuk Google Map ini mereka membuka kita untuk bisa menggunakan Google Map API ini. Jadi ada cara-caranya nanti kita lihat. Kemudian juga yang kelima ini adalah lihat kode XML. Jadi cukup mudah sekali ya, sudah disediakan oleh Google. Kita tinggal Android Studio, kemudian buat project dan XML, kemudian Java-nya juga sudah bisa kita gunakan langsung. Kemudian ini untuk testing ya, testing seperti biasa running di on device, kemudian deploy juga build APK, dan kalau sudah sesuai dengan harapan atau sesuai dengan rencana pembuatan aplikasi peta kita sudah bisa digunakan. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya. Secara teknis kalau kita membuat ini saja ya, kalau secara kasus mungkin akan berbeda permintaannya, karena kan kalau secara tutorial ini hanya tutorial sederhana, tapi bagaimana dengan kasus yang ada di dalam di luar sana gitu ya, mungkin akan berbeda gitu. Mungkin akan ada banyak permintaan-permintaan yang membuat kita harus melakukan modifikasi. Nah ini Google Play Service memberdayakan sekumpulan SDK ya sebetulnya. Jadi software development kit, jadi SDK di Google Play ini sebetulnya banyak gitu ya, bukan hanya Google Maps saja gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba Google Maps, tapi juga ada Google Pay gitu ya. Kita bisa menggunakan pembayaran gitu ya, API untuk membayar gitu. Kalau kita punya aplikasi yang membutuhkan pembayaran, itu bisa menggunakan ini. Kemudian juga membantu ya, jadi membantu membangun aplikasi menjadi lebih mudah tentunya, karena ini memang harapan dari Google memberikan memunculkan banyak developer dengan ide-ide gitu ya, tapi sudah dimudahkan. Dalam artian mungkin akan ada banyak aplikasi yang bermunculan ya karena kemudahan ini. Kemudian juga meningkatkan privasi dan keamanan ini, tentu saja mereka sudah mengklaim bahwa ini sangat aman. Kemudian juga melibatkan pengguna, jadi beberapa riset juga sudah mereka lakukan dan sudah pasti ini akan mengembangkan bisnis, ya, khususnya bisnis developer, bisnis digital gitu ya. Kemudian SDK ini juga unik ya, karena ini memerlukan library client dan untuk disertakan dalam aplikasi. Jadi kita hanya butuh sebuah library tertentu. Kalau tadi kita hanya butuh kunci gitu ya, kunci. Jadi sebetulnya itu adalah sudah termasuk SDK, cuman lebih simpel lagi ya. Kalau dulu mungkin SDK tuh bayangan kita adalah SDK tuh harus selalu install, tapi sekarang kan sudah include gitu. Apalagi di di Android Studio ini kan kita tinggal update jadi nggak kerasa gitu ya. Kalau dulu sih zaman saya SDK tuh berat gitu ya. SDK yang ini tidak cocok, SDK yang lain agak berat. Tapi kalau sekarang sudah seperti token gitu ya. Tinggal cari kuncinya udah masuk. Kemudian ini waktu proses dia ini contoh proses ya, pemrosesan yang ada di dalam Google ya, jadi Google Play Service. Jadi bagaimana sih prosesnya? Interprocessing communication, jadi interprocess communication. Jadi ini prosesnya. Jadi dari aplikasi kita menggunakan library client. Beberapa library kita gunakan di sini ya, jadi seperti library Firebase, kemudian Google Play ya ada di sini semuanya. Atau kalau lebih detailnya di dependency ya, di build Gradle build itu semua adalah library pada dasarnya yang kita gunakan. Nah, kita memanggil itu dan otomatis sebetulnya kita menggunakan API dari Google Play Service. Jadi ini banyak sekali. Kita tinggal menyebutkan saja apa sih Google Play mana yang kita gunakan. Kalau hari ini kita akan menggunakan Google Play-nya Map ya, peta.
Dan Google juga sudah melakukan update otomatis, jadi kita sudah tidak usah lagi berpikir saya udah update atau belum, karena biasanya juga jadi kita nggak usah cek manual, tapi biasanya mereka juga memberitahu ada updatean terbaru gitu. Bahkan ketika kita menggunakan Android Studio juga gitu ya, jadi mereka memberitahu bahwa untuk IDE Android Studio sudah ada yang terbaru gitu. Kemudian mereka juga ngasih tahu SDK di dalam Android Studio juga sudah ada yang terbaru. Bahkan bahasa yang digunakan Kotlin juga udah ada yang terbaru. Mereka ngasih tahu Flutter kalau kita sering menggunakan Flutter, kemudian Dart-nya juga dan lain sebagainya. Update otomatis di dalam Google Play Service juga otomatis gitu ya. Ini secara teknis ya. Jadi kita bikin project step selanjutnya ya. Jadi tadi poin berapa sih, 4 apa 5? 4 ya, 4, 5 ya. Di bikin project, new project tentu saja, kemudian kita masukkan, pilih projectnya dengan template Google Map. Nah, Google Map ini juga tentu saja kalau misalkan kita sudah membuat aplikasi yang biasa saja, normal, new activity, empty activity, apakah kita bisa menambahkan activity baru dengan Google Map ini? Bisa ya, sudah bisa. Jadi tinggal insert activity dan banyak itu, bukan hanya empty activity. Nah, ini kalau kita sudah selesai, kalau tadi murni hanya menggunakan template activity dengan Google Map ya. Jadi kalau sudah berhasil tercreate, ini akan muncul ini ya, XML dan Java-nya ya, sesuai dengan yang mereka bilang. Jadi yang mereka katakan, mereka klaim di dalam developerandroid.com, dokumentasinya gitu ya, dokumentasi dan trainingnya juga ya, bagaimana menggunakan Google Map API ini. Jadi ini untuk XML-nya, kemudian untuk Java-nya sudah include, sudah tinggal pakai. Dan mereka juga ngasih tahu bagaimana cara kita mendapatkan kunci map tadi. Nah, ini linknya. Nah, membuat kunci API tadi ya. Jadi kita lihat prosesnya, bahwa tadi link tadi yang ada di dalam XML ya. XML ini console developer google.com itu akan mengarah ke perolehan kunci API ini. Jadi ini adalah ID unik ya untuk mengautentikasi permintaan terkait project yang tujuan pengguna. Jadi di sini ada penggunaan dan penagihan. Jadi gini, yang kita gunakan sekarang ini adalah kita menggunakan versi gratis. Nah, kalau kita mau fasilitas lebih ya sudah ada penagihannya. Jadi jangan terlalu aktif pencet sana sini. Jadi selalu dilihat. Tapi sebetulnya tidak bahaya juga ya, karena mereka juga akan melakukan penagihan. Jadi ketika ada sesuatu yang harus dibayar, mereka akan kasih warning bahwa ini harus berbayar gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita full mau menggunakan ini ya harus berbayar. Jadi, dan pembayaran ini juga sesuai dengan yang kita gunakan. Jadi bukan bayar, misalkan bayar 50.000 atau misalkan 100.000 gitu ya, tidak seperti itu. Tapi sesuai dengan apa yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan satu lokasi misalkan ya hanya berbayar untuk yang lokasi itu saja. Kalau kita misalkan membutuhkan kapasitas lebih gitu ya, itu sebenarnya ke prinsip code ya. Jadi sebenarnya ada ilmu lain yang harus dipelajari gitu untuk code ini. Memerlukan fokus lebih ya. Jadi code ini, jadi seolah-olah kan kita tidak mempunyai device-nya, tetapi device-nya kita sewa gitu dari yang lain. Itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi ada penagihan. Dan kita juga harus memiliki setidaknya satu kunci. Jadi tadi ya, jadi ID unik ini akan menjadi satu kunci API terkait project. Jadi satu API, si API ini bisa kita bikin banyak gitu ya. Jadi satu project ya satu API. Nah, ini tadi ya, link tadi yang di XML itu, ini akan menuju ke sini. Jadi, belum menuju ke sini ya. Jadi, ini kita ngelihat dulu Google code ya, code google.com. Nah, link tadi yang masuknya kemana? Ya masuk ke sini ya, ke konsol gitu. Jadi, ini kita lihat dulu code google.com. Jadi, ini sebetulnya programmingnya sudah masuk ke code gitu ya, tapi ya kita sekilas saja ya. Jadi kalau misalkan mau lebih tahu lebih lanjut ya,
perlu ekstra waktu lagi. Jadi ini jadi masuk sini ya ke konsol, kemudian juga ini ada warning bahwa ini adalah fasilitas yang berbayar tapi bisa digunakan untuk gratis juga. Nah, kalau masuk sini get start for free, kalau masuk sini itu akan ada proses penagihan. Jadi kita harus punya kartu berbayar, kartu mau kredit atau debit itu harus ada ya, yang bisa melakukan pembayaran ke luar negeri. Itu kita harus punya itu. Kemudian kalau misalkan nanti kita menggunakan tadi link tadi XML itu akan langsung masuk ke sini. Nah ini. Jadi kalau kita menggunakan tadi link tadi, yang tadi itu tinggal dikopas saja masuk ke browser, console.google.com itu akan masuk ke sini. Jadi ini sebetulnya sudah masuk ke dalam konsol gitu. Jadi tapi tidak ada proses penagihan di sini. Jadi tapi kalau kita misalkan mau coba tadi yang free tadi, karena mungkin beda ya perlakuannya, itu akan ada permintaan kartu rekening bank gitu, informasi rekening bank. Nah ini tinggal bikin saja projectnya, create, konfirmasi, continue, sama seperti mirip-mirip seperti kita membuat di Firebase. Kemudian tinggal aktif, ini juga aktifkan sama ya, jadi ini akan melakukan penagihan. Jadi di ujung kanan ya, jadi kita akan lihat seperti ini tadi. Kalau kita gunakan aktif itu akan ada penagihan. Dan sebetulnya ketika kita menggunakan ini, mereka juga sudah memberikan fasilitas latihannya ya, trainingnya. Jadi jangan khawatir bagaimana nih menggunakan code gitu ya, code computing atau code programming menggunakan Google, sebetulnya sudah ada fasilitasnya. Jadi bahkan yang masih bingung dengan apa itu code gitu ya, kalian juga bisa belajar dari sini. Bahkan ada yang mungkin ada yang masih bingung bagaimana sih coding kode itu berjalan, bagaimana programming itu berjalan gitu ya, bagaimana konsep dari programming gitu, bagaimana proses dari banyak lah pokoknya tentang hal-hal developer, bahkan bukan hanya masalah developer tapi juga untuk pengembangan bisnis di Google ini sudah tersedia ada semuanya, tinggal dimanfaatkan saja. Banyak sekali yang gratisannya. Jadi kalau mau belajar bisnis gitu ya, marketing, belajar bicara, public speaking juga ada di sini semuanya. Dan programmer juga memerlukan public speaking itu, bagaimana supaya kita bisa meyakinkan orang lain tentang aplikasi yang kita buat, sampai ke bagaimana kita bisa menjual aplikasi yang sudah kita buat. Dan biasanya kalau kita bikin aplikasi juga nggak mau dibayar murah ya. Nah, bagaimana itu meyakinkannya gitu ya. Kemudian juga kalau kita sudah siap ya dengan skill tentunya. Jadi jangan cuma pengen dibayar mahal, tapi skill juga kita sudah siap. Nah, itu hanya sekilas. Jadi ini ya, jadi API-nya dari sini. Ini tinggal ditambahkan API. Ini bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau saya nyobain 2 juga sudah masih bisa gitu ya, dan masih gratis, belum ada tagihan. Ini tinggal dikopas saja kuncinya. Nah, ada ini ya, simbol ini, copy paste. Nanti tinggal projectnya ada di kredensial, kemudian API-nya dibuat, dan nanti akan masuk sini. Jadi silahkan dibuka modulnya. Nanti dibuka modulnya ya, kalau ada yang, tapi sepertinya ini ada yang kelewat nih di sini. Nanti cobain aja dulu ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, pokoknya dibaca ya, dibaca, jangan terlalu klik, tidak semudah itu, tidak sesimpel itu gitu ya. Jadi harus dibaca dulu baru diklik. Ini yang tadi ya. Jadi tadi konsol ini, konsol tadi dari sini link, kemudian kita sudah memperoleh, tinggal paste di sini your key di sini gitu ya. Jadi pastikan di situ kita sudah bisa mengakses Google Map API. Dan tambahan lainnya adalah ini hanya modifikasi ya. Jadi modifikasi bahwa kalau sebelumnya kan ini Sydney ya. Jadi kalau kayaknya terlalu jauh ya kalau kita mau cari rute ke Sydney. Jadi kayak kalau ke luar negeri sih nggak usah cari rutenya ya, langsung aja cari bandaranya kemana gitu. Jadi yang akan kita cari adalah yang akan kita buat ada ini modifikasinya. Contohnya adalah My Campus ya, jadi kampus kita atau toko saya gitu misalkan, atau kantor saya boleh ya. Jadi nanti tinggal diganti, dimodifikasi ininya saja. Nah ini lokasi Sydney ya.
Nah, kita akan menggunakan lokasi kampus kita, yaitu Politeknik LP3I. Itu tutorial yang ada di dalam modul itu. Jadi, kita akan menggunakan bagaimana supaya peta titik poinnya, gitu, gundelnya ada di LP3I atau ada di rumah kita. Nanti kita lihat. Ini ya. Nah, ini. Jadi, kita akan menampilkan informasi Politeknik LP3I. Kalau ini kan menampilkan informasi Sydney ya, atau kita bisa menampilkan informasi misalkan Cianjur, Pangandaran gitu ya, bisa ya. Tinggal di searching dulu, kita masuk ke dalam Google Map untuk mendapatkan lokasi yang kita maksud. Kalau ini saya mencari lokasi Politeknik LP3I. Jadi tinggal searching di dalam Google Map Politeknik LP3I itu di mana ya, ini ya, Politeknik LP3I Bandung ini. Kemudian diklik kanan di sini. Kalau saya ngambilnya bisa saja sebetulnya di mana saja sesuai poin atau di mana, tapi karena kan terkadang gitu poin ini, titik poin ini kan menceng gitu ya, jadi nggak pas gitu. Nah, ini di sini di bagian depan saja. Kemudian koordinat ini yang menjadi inputan tadi. Jadi dari sini, ini kan sebelumnya ini ya, ini 6, minus 6, sekian titik ya, 6 titik sekian koma. Kemudian ini 10 titik sekian sesuai dengan ini ya. Ini misalkan minus 4 sekian titik. Ya. Kalau bisa dikopas silakan kopas, tapi kalau misalkan harus diketik berarti harus ditulis dulu atau diingat dulu. Kalau nggak salah kemarin saya ditulis ya, jadi diketik manual. Kemudian jika tidak ada error kamera, jadi silakan dicoba. Sebetulnya simpel saja ya, ini hanya mencoba titik poin saja. Bagaimana sih kita menggunakan API? Mudah sekali, jadi tidak seperti yang kita bayangkan, oh gimana nih menggunakan GPS dan lain sebagainya. Ya, kalau kita manual menggunakan GPS, kita harus punya satelit sendiri mungkin. Jadi kita harus punya akses ke satelit sendiri, kemudian kita harus punya API yang mengakses banyak sekali sebetulnya ya. Tapi kita menggunakan code, dengan code semuanya juga menjadi mudah ya. Jadi, bahkan kalau kita tidak punya hard disk, tidak punya tempat penyimpanan, kita bisa manfaatkan cloud banyak, bukan hanya Google sebetulnya. Ada Microsoft, kemudian ada AWS sama John, banyak. Microsoft dengan Azure ya. Itu untuk cloud, jadi banyak sekali. Nah, mana yang mau digunakan itu kembali ke kebutuhan masing-masing. Karena kita menggunakan Android Studio ya, berarti nyambungnya memang ke Google Play ini. Itu abaikan dulu yang kuning-kuning. Pokoknya target fokusnya adalah kita tampil dulu petanya di dalam HP tadi ya. Jadi aplikasi peta kita memang sudah tercapai. Nah, ini tampilannya, di hasilnya ya. Jadi tadi titik poin tadi My Campus Politeknik LP3I sudah bisa kita peroleh dari sini. Ini secara globalnya dulu ya tampilannya. Memang secara defaultnya gini. Jadi, kemudian kita bisa, kalau kita klik itu di pin itu di tab, itu akan muncul teks My Campus. This is My Campus, tergantung yang kita masukkan tadi ya, kita bisa edit. Misalkan this is my office atau yang lainnya sesuai dengan tadi. Dan ini bisa di zoom si petanya. Kemudian kita bisa cari jalannya. Ini sudah ada di dalam aplikasi Google Map tadi ya. Kita bisa mau lihat jalannya kemana gitu ya. Dari rumah saya menuju ke LP3I, kemudian saya mau lihat di Google Map. Ini terhubung ke dalam Google Map langsung. Jadi akses ke Google Map. Jadi ada dua menu ini defaultnya. Dan kita lihat efeknya kalau kita ini ya, tab ini. Nah, ini kalau kita tab icon direction, jalan ya, ini dari rumah saya, titik poin rumah saya, kemudian menuju ke Politeknik LP3I. Jadi ini titik poinnya langsung ya, si GPS-nya langsung mendeteksi keberadaan dari ponsel yang saya gunakan. Ini kemana, dia akan menuju kemana, berdasarkan titik poin tadi. Kemudian icon, kalau kita klik Google Map, icon Google Map, yang sebelahnya, ini seperti ini. Ini langsung masuk ke Google Map ya. Kita bisa zoom melihat. Ini juga sebetulnya masuk ke Google Map. Tapi kalau ini kan udah langsung ke direction. Jadi langsung ke arah jalan yang diperlukan.
Gitu saja. Jadi peta pada aplikasi juga bisa di zoom ya dengan usap 2 jari. Jadi sudah akses menggunakan peta, informasi dengan menggunakan peta ini sudah kita bisa tambahkan di dalam aplikasi kita kalau kita membutuhkan aplikasi dengan peta. Silakan dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Ada pertanyaan kah dulu? Ya, tidak ada. Tidak ada ya. Bertanya Bu. Oh, mau bertanya, oke. Okay. Pas di kredensialnya itu Bu, kan belum ada IPA. Nah itu gimana cara munculinnya? Cara munculnya ya, proyeknya dibuat dulu kan, kemudian diaktifkan API yang akan kita gunakan. Si proyeknya dibikin create project sama dengan Firebase. Di Firebase juga gitu ya. Create project, kemudian apa yang kita butuhkan. Kalau di Firebase kan misalkan kita mau autentikasi, jadi kita masuk ke autentifikasi. Kemudian kita menggunakan real time, kita masuk ke real time. Nah, yang di dalam Google Play ini juga sama ya, di code ini sama, project kita sudah oke. Nah, kita buka API yang mana yang mau kita gunakan project API. Nanti saya screenshot, kayaknya itu kelewat ya satu bagian. Jadi ada beberapa API yang akan diaktifkan. API itu bisa di searching sebetulnya di atasnya. Itu kalau masih ada modul yang mobile teknologi itu sebetulnya nyambung ke situ ya. Jadi mobile teknologi. Jadi ada tiga API yang akan diaktifkan, itu map, kemudian mobile diaktifkan dulu, kemudian kita langsung bikin create API-nya. Gitu. Jadi tinggal nambahkan saja create API, ada poin plusnya. Itu nanti saya screenshot. Di Google, di WhatsApp group ya. Ini takut ngehang laptopnya, jadi langsung di-create mudah sekali. Pokoknya intinya adalah bikin dulu projectnya. Gitu ya, bikin dulu projectnya saja. Gitu, menjawabkah? Atau sedang mencoba? Sedang mencoba? Oh ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Supaya saya juga bisa langsung. Ya, kalau nggak ada kita next ya. Jadi nanti kerjakan project sesuai modul ya sampai berhasil running on device. Kemudian lakukan juga modifikasi untuk latihan ya, jadi latihan pribadi, bukan hanya mencoba. Jadi jangan sampai berhenti di mencoba tutorial, tapi terus asah gitu ya, asah kemampuan developnya, karena seorang developer itu tidak cukup hanya dengan punya kemampuan ngoding gitu, tapi dia memang harus berwawasan luas gitu ya, menciptakan solusi-solusi gitu. Ya itu semua perlu latihan bagaimana kalau begini gitu ya, kalau aplikasi yang kita buat seperti ini bagaimana gitu. Nah, itu dimulai dari hal-hal kecil ya, dari mulai kita modifikasi layout itu walaupun mungkin pada kenyataannya di lapangan untuk mendevelop sebuah aplikasi kita nggak harus kok punya kemampuan ngoding misalkan gitu ya. Yang penting saya jago ngomong dan lain sebagainya, jago negosiasi ya silakan saja gitu ya, tapi kita akan memanfaatkan peluang sebagai programming dulu ya. Jadi programming, kemudian nanti akan berkembang kalau kita bisa menjadi developer dengan kemampuan programming, itu akan berbeda ya dengan orang-orang yang dia mendevelop tapi tidak punya kemampuan ngoding. Jadi kalau kita punya kemampuan ngoding, kita akan tahu sejauh mana aplikasi itu, kemudian apakah aplikasi ini ternyata jadi tidak dianggap murah gitu ya, karena kita sudah merasakan bagaimana susahnya membuat aplikasi gitu ya, dan kita juga lebih menghargai karya orang lain, ya akan berbeda lah gitu ya. Jadi rasanya akan berbeda, apalagi kalau untuk kepentingan pribadi itu pasti akan lebih menyenangkan gitu ya, ada kepuasan tersendiri. Tuh share juga ya, share nanti di WhatsApp grup supaya perkuliahan ini semakin hidup gitu ya.
Kemudian juga nanti hasilnya di LMS dan ke Google Classroom ya. Jadi, hari ini LMS sudah bisa dipakai, jadi diupload ke LMS. Kalau yang pertemuan sebelumnya mungkin langsung ke Google Classroom semuanya. Kemudian ini tidak boleh kopas ya. Jadi kalau tidak bisa lebih baik diam daripada harus kopas, atau mencoba cara lain itu lebih bagus. Jadi kalau jangan terpentok, saya tidak punya Android Studio terus berhenti, tapi ada cara lain sebenarnya. Kemudian catatan, jadi saya mengingatkan kembali yang belum mengerjakan praktikum dari awal sampai sekarang, sampai pertemuan sebelumnya ya, itu mohon dikerjakan. Apalagi kalau misalkan tidak menggunakan tools Android Studio ya, jadi hanya menggunakan ide gitu ya, ide pengembangan saja gitu. Memang disebutnya bisa bermimpi, tapi itu sama dengan latihan ya, latihan berpikir menciptakan sesuatu. Itu dari situ ya. Jadi menulis juga, latihan menulis, jadi tidak ada yang sia-sia ya. Semua proses itu pasti akan ada hasilnya. Jadi itu semua nanti akan berdampak ke nilai formatif dan tentu saja capaian dari praktikum ini ya. Jadi kalian yang akan merasakan hasilnya. Kalau saya hanya tools gitu ya, hanya fasilitator yang memberikan materi dan memberikan masukan. Dan saya juga harus menilai ya, dan menilai itu dari hasil yang ada di dalam Google Classroom. Jadi secara kasarnya saya sudah bisa menilai kalau misalkan tidak ada hasil praktikumnya, otomatis praktikumnya memang tidak dikerjakan. Artinya capaian dari praktikum mata kuliah ini memang tidak ada, pasti nol. Jadi gitu secara kasarnya ya. Tapi kalau misalkan ada yang dikerjakan, ada usaha minimal, project-project atau praktikum yang tidak menggunakan Android Studio dikerjakan, kemudian yang menggunakan Android Studio yang kemarin masih seputaran layout gitu ya, itu dikerjakan dengan App Inventor misalkan. Banyak cara sebetulnya ya. Silakan di back gitu untuk yang belum mengerjakan, karena saya lihat dari 20 yang aktif itu bisa dihitung jari. Jadi setengahnya ini kemana ya, tuh gitu. Jadi jangan sampai terbuang waktu, karena nanti akan ada masanya kita akan menyesal. Saya pernah ngalamin itu, saya menyesal gitu ya, kemarin tidak mengikuti pelatihan, misalkan saya tidak mengikuti prosesnya dengan baik. Coba kalau kemarin saya ngerjain gitu ya, dan pasti sekarang saya sudah dapat project gitu misalkan gitu ya. Jadi ada satu titik bahwa kita akan, ternyata saya butuh nih yang kemarin gitu ya. Jadi jangan menganggap semua ini pasti dibangun dengan dengan niat baik ya. Kita ingin menjadi lebih baik. Itu ini praktikumnya, silakan dikerjakan. Sudah selesai. 27 slide di 26 ya materinya. Jadi materinya sampai sini. Kemudian ini mengingatkan kembali bahwa kalau kita mau sempurna ya harus banyak latihan gitu. Jadi karena latihan itu akan membuat kesempurnaan buat diri kita ya. Jadi walaupun mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi ada keahlian gitu. Ada sesuatu yang memang membutuhkan skill, dan skill itu bisa dikatakan sempurna gitu, bahwa kamu ngodingnya sempurna atau kamu bicaranya terlatih gitu ya. Itu akan berbeda dengan orang-orang yang baru ngerjain. Kalau sudah sering digunakan, sering bicara, misalkan sering ngoding, itu akan berbeda. Itu tumbuhkan selalu semangat belajar ya. Jadi ketika kita lelah atau ketika ada permasalahan, tumbuhkan selalu semangat belajar. Belajar itu harus tetap dikerjakan prosesnya. Itu apapun yang terjadi, ini wajib. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan kah? Kita close present. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Saya sudah close present dan videonya boleh dibuka lagi. Sebentar, videonya buka lagi. Ya, ada yang bertanya kan?
Heru. Ada yang ditanyakan kah? Ada yang angkat tangan? Nggak ada? Kepijit mungkin ya. Bentar ya. Oke. Cukup jelas ya, tinggal dicobain praktikumnya, kemudian lakukan modifikasi kebutuhan sendiri. Jadi sebetulnya yang bikin sempurna itu kritis sendiri ya, kritis sendiri, mencoba tutorial, atau yang lebih menantang itu adalah ketika kita mencoba untuk membuat aplikasi sesuai permintaan orang lain. Jadi kalau misalkan ada yang kenal-kenal dengan dosen-dosen yang sedang penelitian, kemudian perlu aplikasi, itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dijadikan peluang latihan mencoba skill gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita mencoba sendiri memodifikasi mungkin ada enggannya gitu ya. Tapi kalau kita ada job gitu ya, project, apalagi dibayar gitu ya, kita juga kemudian sudah bisa menentukan harga, saya mau dibayar segini, projectnya berapa lama, nah itu bisa dijadikan latihan. Jadi tidak harus menunggu nanti bekerja, atau saat sekarang juga sambil magang-magang, itu sudah bisa dilakukan sebetulnya ya. Itu kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke WAG aja ya. Ya. Halo. Baik, Bu. Oke. Kita lanjut di grup WhatsApp. Kalau ada permintaan untuk melakukan video meeting lagi, boleh ya. Kalau ada, memang harus gitu ya. Kalau tidak ada, kita lanjut di WAG. Silakan dicoba tutorialnya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak. Selamat menunaikan ibadah saum hari ini. Semoga selesai sampai akhir Ramadan juga. Dan perkuliahan hari ini menjadi berkah buat kita semua ya. Dan kalian juga mengerti apa yang saya sampaikan sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar di rumah ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Silakan boleh Lip.